ya kamu ini yang lagi ngeliatin Sandra di sini bareng Gadis Gosip live streaming. Tadi kita udah ngomongin tentang 5 hal ya kan di Soccer Time. Ada Putri Pasha ya kan, terus ada istrinya Omes lagi hamil, kondisi Jupe yang membaik, syukur deh. Terus ada Ariel Tatum dan pacar barunya, pesepak bola seksi yang menyembunyikan wajah. Dan juga ada keluarga Anang dan Ashanti yang lagi liburan manja di Jepang. Wow, gimana tuh tadi? Seru banget kan? Kita udah ngobrol sama Anji, kita udah dengerin Soccer Time, juga udah ada Gossip of the Day. Dan ternyata kita sudah banyak banget ribuan Twitter yang masuk. Lebay banget ribuan. Tapi udah banyak banget yang tanya sama kita nih, ditanya Gadis Gosip. Nah, langsung aja kita masuk ke question and answer. Ada pertanyaan? Kita lihat ya, ada pertanyaan dari siapa dan mau menanyakan tentang apa. Jangan ngomong tentang Sandra ya. Udah hati-hati. Dari Katarina Ani 3. Tanya Gadis Gosip, kayaknya Raffi nutup-nutupin sesuatu deh. Gak percaya kalau nggak ada apa-apa, tapi sampai nggak datang ke hari penting keluarga Gigi. Itu mau nanya atau memberikan argumen? Ayo. Kayaknya ya kalau komennya Sandra kayaknya ada sesuatu sih. Tapi nggak tahu sesuatunya apa ya kan, karena si Raffinya masalahnya klarifikasinya begitu. Dia bilang lagi ada iklan yang harganya miliaran rupiah ya kan. Mungkin aja memang habis gini bakalan ada iklannya, kita nggak tahu. Tapi kita juga nggak tahu itu kapan iklannya dibikin, apa bener waktu hari hanya pernikahannya si adik iparnya atau enggak ya kan, kita nggak tahu. Tapi memang kayaknya ada sesuatu deh. Kenapa kok sampai keluarga sendiri, apalagi kalau misalnya Gigi deket sama adiknya banget, terus nggak dateng. Menurut aku agak kurang gimana gitu, kurang kekeluargaan, kurang dempet gitu. Ya tapi kita putusin sendiri masing-masing ya. Sandra nggak ngasih komen apa-apa, nggak mau gosip apa-apa, tapi ya menurut aku mungkin saja ada sesuatu. Berikutnya kita lihat ada pertanyaan dari Atoy Muafan. Itu Atoy_M. Oke, nggak mungkin Ayah Rojak ikutan nyindir Gigi. Mulut haters aja tuh yang lebay. Jangan bawa-bawa orang tua. Fitnah, jatuhnya kualat nanti, Bo. Ya benar juga ya. Kalau misalnya kita ngomongin orang tua ya kan, apalagi kalau misalnya ibunya, itu benar-benar hati-hati, takutnya nanti kualat juga ya kalau misalnya kita ngomongin orang terus kita nggak tahu benarnya apa. Makanya aku tadi bilang ini mah komennya sih jahat banget sih. Tapi ya itu yang menarik dari kita, dari Indonesia ini banyak orang-orang yang kreatif. Kita tinggal menikmati saja meme-meme yang lucu-lucu ya kan, yang unik-unik. Tapi jangan ikutan kalau hal itu berbau dengan sara ataupun menjatuhkan orang lain. Menurut Sandra sih nggak usah diikutin deh. Dan jangan gampang percaya juga ya netizen kalau sesuatu yang nggak dikonfirmasi dari orangnya langsung. Selanjutnya Sandra mau lihat pertanyaan ketiga. Paling Nikita Mirzani ngomong doang mau cabut tuntutan. Biasalah Nikita nyari sensasi terus. Ini datang dari pertanyaannya Nadia H. Kemarin Sandra udah ketemu sama Nikita Mirzani 2 hari lalu. Persis banget 2 hari lalu. Kalau kalian ngikutin Instagramnya Sandra, Nikita bilang sama Sandra secara personal bahwa dia kasihan sama Jupe. Iya nih San, kasihan soalnya aku ngeliatin kalau Jupe kayak gitu. Gimana kalau misalnya itu terjadi sama aku San. Jadi makanya aku cabut supaya dia nggak lebih stres lagi. Tuh, itu aku dengar banget dari Nikita dan memang itu dilakukan sama dia. Jadi nggak cuma ngomong doang, itu benar-benar dilakuin karena memang Nikita mungkin merasa nggak terima ya kan, nggak terima karena asistennya difitnah. Tapi begitu dia melihat kondisinya si Jupe yang memang benar-benar butuh banyak doa banget dari kalian semua, nah itu akhirnya membuat si Nikita akhirnya berpikir lagi dan mencabut dari laporan itu. Karena juga berpengaruh sama haters dan lovernya Nikita. Jangan sampai hatersnya makin banyak karena dia malah nuntut-nuntut si Jupe, which is Jupe lagi sakit banget. Nah, selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih dari Harits. Siapa yang jadi inspirasi Bank Dunia Manji buat setiap lagunya? Istrinya kah? Betul sekali, istrinya yang menjadi inspirasi bagi dia. Tadi kan sempat kita tanya kan, Bidadari Tak Bersayap itu siapa? Dia bilang istrinya. Dan dia memang memerankan istrinya sebagai pianis dalam video klip itu. Berarti dia memang menunjukkan bahwa istrinya inilah yang menjadi Bidadari Tak Bersayap. Bukan mantan kekasihnya,
bukan orang-orang lain tapi hanya istrinya. Cie, romantis. Untung bukan ini ya, bukan cowok ya. Kalau cowok jadi bidadara tak bersayap ceritanya. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi. Satu lagi terakhir udah habis. Pertanyaannya adalah siapa MC hari ini yang nemenin kalian semua? Ada tahu belum? Sandra Olga di sini. Oke, which is berarti di sini Sandra harus pamit dulu. Jangan lupa untuk nonton terus Gadis Gosip live streaming, dan juga ada beberapa program menarik dari cumi-cumi.com yang bisa kalian saksikan. Ada Cumi Camp setiap hari, dan ada Keluarga A5+1 setiap Kamis, ada Cumi Flash setiap hari, ada Celebrity Couple Inspiring Love Story Jumat sampai Minggu, ada Cumi Top V setiap hari, My Life, My Story setiap hari, dan juga ada Gadis Gosip live streaming setiap Rabu. Banyak ya di sini programnya, jadi kalian nggak boleh ketinggalan semua informasi seputar dunia infotainment, seputar dunia selebriti. Kalau misalnya nggak sempat nonton TV, kalian bisa lihat di Cumi Camp, karena memang Cumi Camp itu lengkap semua informasi seputar dunia selebriti. Akhir kata, saya Sandra Olga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!